Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Putri Setiawan, NPM 19140012. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 5. Dari kelompok 2, saya akan menjelaskan mengenai sejarah Kerajaan Mughal. Jadi ada 2 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah sejarah Kerajaan Mughal, sejarah berdirinya Kerajaan Mughal. Kemudian yang kedua, sejarah bidang politik Kerajaan Mughal pada masa itu. Jadi Kerajaan Mughal yang pertama akan saya jelaskan yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Mughal. Jadi Kerajaan Mughal ini didirikan oleh Zaharuddin Muhammad Bahul, yaitu sekitar tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Bahul adalah salah satu cucu dari Timur Leng, memiliki ayah yang bernama Umar Marzi, yang dimana Umar Marzi adalah sebuah raja dari kota yang memiliki nama Fergana. Fergana adalah sebuah kota yang diwarisi oleh ayahnya untuk diteruskan oleh Babur. Babur menguasai atau menggantikan ayahnya itu sekitar umur 11 tahun. Kemudian pada masa itu Babur berambisi atau bertekad untuk menguasai kota yang bernama Samarkand. Samarkand adalah sebuah kota yang berperan penting di Asia Tengah. Nah, pada saat itu Samarkand di bawah pimpinan Ibrahim Lodi. Kemudian awalnya Babur mengalami kekalahan. Kemudian setelah mendapat dukungan dari Raja Safawi, Ibrahim ke-1 ini dapat berhasil menaklukkan Samarkand, atau disebut dengan sebuah kerajaan yang paling penting di Asia Tengah. Kemudian pada tanggal 21 April 1526 Masehi, Babur sampai ke India, yaitu di Delhi. Kemudian di mana pada saat itu Ibrahim Lodi beserta ribuan tentaranya itu terbunuh dengan adanya penjajahan atau perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Babur. Nah, sehingga Ibrahim Lodi ini menyerahkan kerajaannya atau menjadi kota Delhi yang saat ini berdiri. Jadi raja pertama di situ adalah Babur. Kemudian setelah Babur menguasai negara atau kota ini, dia mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Mughal di India. Kemudian pada tahun itu juga, pada tahun sekitar 1504 Masehi, ia menduduki Kabul, di mana ibu Kabul adalah ibu kota dari Afghanistan. Setelah Kabul ini dapat ditaklukkan, Babur meneruskan ekspansinya ke India. Kala itu Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis sehingga stabilitas pemerintah menjadi kacau. Kemudian Alam Khan pamannya si Ibrahim pertama ini mengirimkan sebuah pasukan ke daerah Kabul untuk membantu Babur agar melawan Ibrahim Lodi ini tersebut. Kemudian poin kedua yaitu sejarah atau perkembangan bidang politik di Kerajaan Mughal. Yang pertama adalah Zaharuddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Adalah raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Mughal. Masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Kemudian awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh utama dari kalangan Hindu yang tidak suka dengan berdirinya Kerajaan Mughal. Kemudian pada tahun 1529, pertempuran di dekat Gogra itu Babur menumpas kekuatan dari Lodi. Kemudian setahun setelah itu Babur meninggal dunia. Yaitu sekitar tahun 1530 Masehi. Kemudian yang kedua adalah Humayun, yaitu periodenya 1530 sampai 1556. Sepeninggalnya Babur, tahta Kerajaan Mughal diteruskan oleh anaknya yang bernama Humayun. Humayun memerintah lebih dari setengah abad.
Setelah peninggalnya Babur ini, Humayun masih saja dikejar pemberontakan Bahadur yang sebagai masa kebangkitannya dan kerajaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang berdiri di India. Kemudian yang ketiga yaitu dari Akbar Shah pertama atau Akbar Shah ke-1, yaitu sekitar tahun 1556 sampai 1605. Penggantian Humayun adalah raja Mughal paling kontroversial. Masa pemerintahannya dikenal sebagai kerajaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Kemudian ketika Akbar ini mewarisi kerajaan Mughal ini sekitar pada usia 14 tahun. Jadi mengenai pemerintahan di kerajaan Mughal pada masa itu, Akbar mempercayai Bairan Khan seorang penganut syariah. Kemudian yang terakhir yaitu Jahangir atau periodenya 1605 sampai 1627. Kepemimpinan Jahangir yang didukung oleh kekuatan militer yang besar, semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan pada masa pemerintahan atau kepemimpinan Jahangir, sehingga seluruh rakyat hidup aman dan damai. Pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil mendudukan Benggala, yaitu pada tahun 1612 di Mewar, kemudian pada abad 1614 Masehi di Kangra. Kemudian usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawanan diwarisi oleh ayahnya yaitu Akbar. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada perkembangan politik dari kerajaan Mughal, yaitu yang kelima ada Shah Jahan. Pada tahun 1628 sampai dengan 1658, tampil menggantikan Jahangir, bibit-bibit disintegrasi mulai tumbuh pada pemerintahannya. Hal ini sekaligus menjadi ujian terhadap politik toleransi Mughal. Dalam masa pemerintahannya terjadi 2 kali pemberontakan. Tahun pertama masa pemerintahannya, Raja Jahangir berupaya memberontak dan mengacau keamanan, namun berhasil dipadamkan. Raja Jahangir kemudian diusir. Pemberontakan yang paling hebat datang dari Afghan atau Han Jahan, seorang gubernur dari provinsi bagian selatan. Pemberontakan ini cukup menyulitkan, namun pada tahun 1631 pemberontakan ini pun dipatahkan oleh dan Han Jahan dihukum mati. Selanjutnya yang keenam ada masa pemerintahan Aurangzeb, yaitu pada tahun 1658 sampai dengan 1707. Menghadapi tugas yang berat, kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Periode ini merupakan masa konsolidasi kedua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Aurangzeb berusaha mengembalikan tradisi agama Islam yang mulai kabur akibat kehidupan politik keagamaan Akbar. Selanjutnya yang ketujuh ada Muazzam, yaitu Bahadur Shah tahun 1707 sampai dengan 1812. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah, sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Raja-raja sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Lalu pada masa pemerintahan Shah, selanjutnya ada masa pemerintahan Jahandar, yaitu tahun 1712 sampai dengan 1713. Selanjutnya ada masa pemerintahan Shah Alam, yaitu tahun 1760 sampai dengan 1806. Kerajaan Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal ini dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afghanistan.
kepada Aisyah untuk mengembangkan perdagangan di India sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Inggris, dengan syarat bahwa pihak Inggris harus menjamin kehidupan raja dan keluarga. Yaitu selanjutnya yang ketiga ada bentuk kemajuan dari kerajaan Mughal, yaitu yang pertama ada di bidang politik dan militer. Di bidang politik sendiri, sistem yang menonjol adalah politik sulh-e-ful atau toleransi universal. Sistem ini sangat tepat karena mayoritas masyarakat India adalah Hindu, sedangkan kerajaan Mughal adalah sistem Islam. Di sisi lain, terdapat rasa atau etnis lain yang juga terdapat di India. Lembaga yang merupakan produk dari sistem ini adalah di Ilahi dan Mansa Badhari. Di bidang militer, pasukan Mughal ini dikenal sebagai pasukan yang kuat. Mereka terdiri dari pasukan gajah, berkuda, dan meriam. Wilayahnya dibagi dalam sistem distrik-distrik. Setiap distrik dikepalai oleh sipasalar dan subdistrik dikepalai oleh faudar. Dengan sistem inilah pasukan Mughal berhasil menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya. Lalu selanjutnya yang kedua ada di bidang ekonomi. Kontribusi Mughal di bidang ekonomi adalah memajukan pertanian, terutama untuk tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Pemerintah membentuk lembaga khusus untuk mengatur masalah pertanian. Wilayah terkecil disebut deh dan beberapa deh tergabung dalam Bargana. Setiap komunitas petani dipimpin oleh mukadam. Melalui mukadam inilah pemerintah berhubungan dengan petani. Di samping pertanian, pemerintah juga memajukan industri tenun. Hasil dari industri ini banyak diekspor ke luar negeri seperti Eropa, Arabia, Asia Tenggara, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada di bidang seni dan arsitektur. Ciri yang menonjol dari arsitektur Mughal adalah pemakaian ukiran dan marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warni. Bangunan yang menunjukkan ciri ini antara lain benteng merah, ada istana-istana, dan bangunan lain yang bermotif sama adalah Masjid Raya Delhi yang berlapis marmer dan sebuah istana di Lahore. Selanjutnya ada di bidang ilmu pengetahuan. Dinasti Mughal juga banyak memberikan sumbangan di bidang ilmu pengetahuan. Sejak berdirinya, banyak ilmuwan yang datang ke India untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan istana Mughal juga menjadi pusat kegiatan kebudayaan. Hal ini karena adanya dukungan dari penguasa dan bangsawan serta ulama. Raja Aurangzeb misalnya memberikan sejumlah uang dan tanah untuk membangun pusat pendidikan di Lucknow. Di tiap-tiap masjid memiliki lembaga tingkat dasar yang dikelola oleh guru. Pada masa Shah Jahan didirikan sebuah perguruan tinggi di Delhi. Jumlah ini semakin bertambah ketika pemerintah dipegang oleh Raja Aurangzeb. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alifia Fadila Fuad, NPM 19140024 dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 5. Di sini saya akan memberikan presentasi dari menurut saya. Selanjutnya itu ada bukti dan karya sejarah kerajaan Mughal. Yang pertama itu ada Fatehpur Sikri. Di kota ini terdapat sebuah masjid agung dan tinggi bulan Darwaza yang dikenal sangat indah. Dan yang selanjutnya itu ada Taj Mahal, bangunan makam yang terletak di pinggir sungai Jamuna di Agra ini dibangun selama 12 tahun dari 1631 hingga 1643. Nah, yang selanjutnya itu ada Lal Qila atau Benteng Merah. Pada tahun 1638, Shah Jahan mulai membangun Benteng Merah, sebuah kompleks yang difungsikan sebagai benteng, istana, dan juga taman. Dan yang selanjutnya itu ada Masjid Moti. Masjid Moti atau Masjid Mutiara adalah bangunan tempat ibadah yang terletak di kompleks Benteng Merah. Masjid ini dibangun pada
kemunduran dan kehancuran. Kehadiran AIDS menjadi awal masuk ke pengaruh Inggris di India. Nah, Bahadur Shah 1837 sampai 1858, pengganti Akbar II ini menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, ini diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dan yang selanjutnya itu ada sebab kemunduran dan kehancuran. Banyak faktor penyebab kemunduran dan kehancurannya, antara lain yang pertama itu ada perebutan kekuasaan antara keluarga, dan yang kedua pemberontakan oleh umat Hindu, dan yang ketiga itu kelemahan ekonomi, dan yang kelima intervensi politik dan militer dari kekuatan imperialis, dan yang keenam itu terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim kerajaan